Sidang pemeriksaan saksi tergugat terkait sengketa tanah Tangkarimba digelar di Pengadilan Negeri Belopa pada Kamis 16 Januari 2025. Sidang ini menghadirkan 4 saksi dari pihak tergugat. Marsus Saleh, Kepala Desa Tetekang yang didampingi oleh penasihat hukumnya. Pihak penggugat Amrullah Makang juga hadir bersama penasihat hukumnya, Irsyad Jafar. 4 saksi yang dihadirkan tergugat adalah Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tetekang, Imam Masjid Desa Tetekang, Kepala Dusun Tetekang, dan Sekretaris Panitia Pembangunan Masjid Al-Mukhlisin Desa Tetekang. Dalam sidang tersebut, Irsyad Jafar selaku penasihat hukum penggugat mengajukan sejumlah pertanyaan kepada para saksi tergugat. Salah satu poin utama yang dipersoalkan adalah status tanah Tangkarimba yang diklaim oleh kliennya sebagai tanah adat masyarakat Tetekang. Namun keempat saksi tergugat mengaku tidak mengetahui adanya rumpun adat atau madika Tetekang di desa tersebut. Selain itu, Irsyad juga mempersoalkan penerbitan surat keterangan kepemilikan tanah oleh Kepala Desa Tetekang pada tahun 2021. Ia menilai penerbitan surat keterangan kepemilikan tanah tersebut cacat administrasi karena objek tanah Tangkarimba masih berstatus sengketa. Pada tahun 2020, musyawarah tingkat kecamatan telah menetapkan bahwa objek sengketa ini berstatus quo. Saat dimintai komentar usai sidang, Marsus Saleh, Kepala Desa Tetekang, memilih untuk tidak memberikan tanggapan. Ya, jadi hari ini itu sidang mendengarkan keterangan saksi dari tergugat. Ini Kepala Desa Tetekang. Mereka menghadirkan beberapa saksi, ada 4 saksi tadi. Ya Pak, apa saja Pak poin gugatannya Pak ya, dari pertanyaannya yang Bapak utarakan? Ya, dari kesaksian tadi ini lebih cenderung kepada pembuktian atau bantahan dari tergugat tentang kedudukan tanah Tangkarimba. Jadi mereka membantah terkait bahwa itu tanah milik adat, sehingga mereka hadirkan beberapa saksi-saksi yang sepertinya kami melihat tadi ini seperti sudah telah diatur, karena beberapa saksi itu sempat bingung dengan pertanyaan-pertanyaan baik dari majelis ataupun dari tergugat ataupun penggugat. Dalam hal ini diwakili oleh penasihat hukum. Apa yang bawa katanya? Iya. Sidang kasus. Kalau kami sendiri dari pihak penggugat kan ingin menguji apa mereka betul ini saksi, betul-betul kan seorang saksi itu mendengar, melihat, dan mengetahui. Dari beberapa saksi yang kami tanyakan tadi, secara keseluruhan kami melihat tidak banyak menguasai, lebih banyak mengatakan tidak tahu atau tidak lupa gitu. Apakah benar Pak SKPT tersebut diterbitkan oleh Pak Desa? Iya, salah satunya tadi yang kita coba di bukti tergugat itu, ya, SKPT itu surat keterangan kepemilikan tanah. Itu ada terbit di tahun 2021. Sementara salah satu syarat SKPT itu adalah pernyataan tidak dalam sengketa. Nah, tanah ini kan bersengketa sejak Kepala Desa ini menjabat tahun 2019. Artinya SKPT itu lahir 2 tahun setelah ada sengketa. Nah, salah satu syaratnya tadi itu kan tanah tidak dalam sengketa. Ya. Artinya bisa dikatakan bahwa surat keterangan kepemilikan tanah ini cacat administrasi. Gitu. Jadi akibat dari terbitnya SKPT ini ada tindak pidana yang telah ada delik tindak pidana yang dilakukan oleh yang penerbit ini, dalam hal ini pemerintahan desa. Nah, ini kan kalau kita menduga baru sementara praduga asas terduga bersalah, salah satunya itu pasti terjadi pemalsuan dokumen, memberikan keterangan di situ bahwa tanah tidak dalam sengketa sementara sengketa, kan begitu. Ya. Salah satunya itu. Apakah ada indikasi Pak camat dalam hal ini ikut terlibat? Iya. Dalam
dalam apa? Terbitnya SPKT atau gimana? SKPT. SKPT ya. Jadi sebetulnya kalau keterlibatan camat di situ kan dia mengetahui di situ. Kalau bukti yang kami lihat dia mengetahui selaku camat Kecamatan Bajo Barat ya. Iya. Ya pastilah ada terlibat dalam hal ini, mungkin penggunaan unsur yang mungkin turut serta atau dan sebagainya, atau pemberlakuan yang menyuruh. Nah, itu kan tindak pidananya ada. Ya. Namun kalau menyangkut dengan putusan camat terkait status tanah yang status quo yang kemudian berubah, adalah hasil lagi putusan camat itu berubah menjadi tanah ini diberikan hak pengelolaan kepada desa Tetekan. Nah, itu juga keliru juga, dan itu bisa dipastikan salah dalam mengambil tindakan. Nah, itu penyalahgunaan wewenang. Nah, itu bisa berpotensi tindak pidananya, apakah nanti tindak pidananya berupa korupsi dan sebagainya, nanti dilihat lagi perkembangannya seperti itu. Apakah ketika status quo itu harus menunggu putusan pengadilan atau bisa menempuh jalur yang lain? Iya, karena kan begini, kalau status quo itu kan status quo, tidak ada orang boleh yang atau status tetap, tidak boleh ada yang merasa memiliki atau pihak yang mengklaim salah satunya, ditunggu putusan pengadilan. Kalau ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atau yang biasa disebut ingkrah, barulah bisa mengklaim dan bisa melanjutkan pengurusan hak-hak milik tanah itu, seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada pihak tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan saksi pada tahap kedua. Sidang lanjutan ini dijadwalkan berlangsung pada Kamis 23 Januari 2025 dengan rencana menghadirkan 2 saksi tambahan dari pihak tergugat. Fadli, Posmetro.id Celebes melaporkan.